Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM T 2019-1061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ke-13, yaitu tentang administrasi dan organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Jadi di sini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama administrasi, bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Kemudian yang kedua ini adalah organisasi, bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Kemudian yang ketiga ini adalah prinsip-prinsip organisasi dan administrasi bimbingan. Nah, yang pertama, pembahasan pertama ini tentang administrasi, bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Jadi, administrasi itu adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang dalam mencapai tujuan yang telah disepakati, yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian jika dihubungkan dengan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah, ini memberikan pemahaman bahwa suatu proses kerjasama yang dilakukan dengan terencana dan terarah dalam mencapai tujuan melalui wadah organisasi dalam bentuk sekolah atau madrasah untuk mewujudkan keterlaksanaannya suatu kegiatan bimbingan dan konseling melalui guru pembimbing dan personal sekolah. Personel sekolah itu terdiri dari bawah pengawasan kepala sekolah melalui unsur-unsur administrasi. Kemudian setelah kita tahu apa itu administrasi, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah pola kerja dari administrasi, bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi pola kerja dari administrasi, bimbingan dan konseling di sekolah ini ada beberapa hal. Yang pertama, ketika siswa atau peserta didik diterima di sekolah itu kan dicatat data pribadinya, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam map, file, terus atau data buku pribadi masing-masing peserta didik. Kemudian setelah itu guru kan memperoleh data murid. Jadi data murid yang diperoleh dari catatan anekdot juga dimasukkan ke dalam dokumen. Kemudian setelah itu, bila guru itu perlu mengadakan pelayanan bimbingan dan konseling, itu juga perlu dicatat kemudian dimasukkan ke dalam dokumen. Dan apabila konsultasi guru dengan orang tua murid itu berlangsung, maka perlu adanya catatan kemudian dimasukkan ke dalam dokumen sebagai berkas. Setelah itu setiap bulan guru itu memberikan laporan kepada kepala sekolah terkait pelayanan bimbingan dan konseling yang selama ini dilaksanakan. Kemudian dalam keadaan yang sangat khusus, guru kelas itu dapat menghasilkan murid kepada petugas yang lebih relevan dan berwenang atas izin kepala sekolah. Dan ada yang namanya sarana administrasi layanan bimbingan konseling di sekolah. Ini ada beberapa. Yang pertama, ruang serbaguna bimbingan dan konseling atau UPBK. Jadi UPBK ini adalah unit pelayanan bimbingan dan konseling, di mana di situ merupakan ruangan dalam konsultasi perorangan, kemudian konseling secara berkelompok ataupun yang lainnya berkenaan dengan bimbingan dan konseling. Kemudian ada yang namanya alat-alat mobile. Ini seperti meja, kursi konseling, kemudian kursi tamu dan lain sebagainya. Setelah itu ada alat-alat kelengkapan bimbingan dan konseling. Jadi seperti alat pengumpulan data, kemudian alat untuk mengolah data, kemudian alat penyimpanan data, buku pribadi, kemudian dan lain sebagainya. Ini perlu ada
ada karena ini sebagai penunjang atau pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian koordinator guru pembimbing. Jadi di sini koordinator guru pembimbing memegang administrasi bimbingan. Jadi yaitu mengatur kerjasama antara tenaga kerja, tenaga pembimbing itu, dan mengarahkan semua kegiatan yang mereka lakukan. Jadi mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling bukan semata-mata memberi perintah kepada bawahan, bukan seperti itu. Akan tetapi guru pembimbing, koordinator guru pembimbing layanan konseling ini bersama-sama dengan staf bimbingan dan membentuk suatu tim atau teamwork yang bersama-sama mengupayakan agar bisa menjalankan proses layanan bimbingan dan konseling dan menyelenggarakannya secara optimal, seoptimal mungkin. Kemudian ada yang namanya administrasi program bimbingan. Jadi administrasi program bimbingan ini merupakan serangkaian kegiatan yang terencana, terkonsep, mulai dari program mingguan, bulanan, tahunan, semesteran, dan lain sebagainya. Dan sub pokok pembahasan yang kedua adalah organisasi bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Jadi apa sih itu organisasi? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu organisasi. Jadi organisasi dalam bimbingan dan konseling di sekolah itu dalam pengertian umumnya dapat diartikan bahwa suatu wadah atau badan yang bersama-sama dalam segala kegiatan untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Nah, dan dengan kata lain, organisasi yang baik ditandai dengan adanya dasar dan tujuan organisasi, personalia, kemudian ada perencanaan yang matang. Ada yang namanya pola-pola organisasi. Jadi pola organisasi ini adalah sebuah kerangka dalam hubungan struktural antara bagian-bagian di dalam suatu badan sosial, di mana di situ itu merupakan unit kerja yang bagian itu dapat menunjuk pada suatu bidang atau kedudukan atau jabatan yang terdapat di dalam badan sosial tersebut. Pokok pembahasan yang ketiga adalah prinsip-prinsip organisasi dan administrasi bimbingan. Jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah program bimbingan itu efektif yang akan menghasilkan suatu sikap dari dalam individu, yaitu dalam memahami dirinya, kemudian bisa membantu diri sendiri, dan dapat mengarahkan diri sendiri dengan baik. Kemudian program itu harus didasarkan pada minat, motif-motif, kemudian tujuan hidup dari peserta didik. Dan kemudian program itu juga harus berhubungan dengan segala aspek kehidupan, karena di situ peserta didik di lingkungannya itu dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian faktor-faktor lain. Setelah itu program itu juga harus merupakan program yang kontinu, jadi terus berlanjut, dilakukan terus-menerus. Kemudian program itu harus dipersiapkan untuk menemukan dan memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Sekian dari saya penjelasan bab ke-13. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.